Saya mengajak rekan-rekan sekalian, kiranya ke depan harus mampu melakukan suatu perubahan baik mindset, kultur set, itu juga semuanya tatanan sangat luar biasa untuk ke depan. Bekali SDM daripada rekan-rekan dengan wawasan-wawasan, utamanya adalah agama. Rekan-rekan bisa akan lebih baik lagi, baik ibadahnya, baik perilakunya, baik kehidupannya, dan tanggung jawab terhadap keluarga, itu paling penting. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini sudah berada di hari yang ke-26 daripada bulan Rajab. Tinggal beberapa hari lagi bulan Rajab ini akan meninggalkan kita. Rajab itu artinya adalah mulia, atau Rajab itu artinya adalah agung. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah semestinya kita mengagungkan, kita memuliakan bulan Rajab ini sebagaimana Allah telah memuliakan, mengagungkan dengan bulan Rajab ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi asna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wa la tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surah At-Taubah 36, yang artinya bahwa sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah 12 bulan dalam setahun. Jadi sudah dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan bahwa bulan itu 12, kadang 11, kadang 13. Jadi kalau ada orang yang dengan pemikirannya yang luar biasa, di mana mengetahui bahwa bulan itu 12, kadang 13, Quran mengatakan Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan alam semesta, sudah menetapkan dalam setahun itu 12 bulan. Nah, jadi kita ada perlu mencari-cari di mana datangnya 12 bulan, ada perlu buang-buang akal aja gitu. Jadi Allah menetapkan dalam setahun itu 12 bulan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dalam bulan-bulan tersebut. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan tadi ada 4 bulan yang haram. Artinya bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan, dilebihkan oleh Allah dari bulan-bulan yang lain. Nah, sebagai orang beriman, kita perlu tahu bulan-bulan yang haram ini. Karena kalau kita kada mengetahui bulan yang haram ini, maka kita kada akan bisa melebihkan ibadah karena kemuliaan daripada bulan tadi. Di bulan haram Allah melipat gandakan ibadah-ibadah bagi orang yang beribadah dibanding daripada bulan-bulan lain. Dan di bulan haram Allah melipat gandakan dosa-dosa bagi orang-orang yang berbuat dosa daripada bulan-bulan lain.
Nah, jadi ini perlu kita mengetahui bulan haram ini. Jadi ada 4 bulan haram. Pertama, Rajab ini termasuk bulan haram. Nah, kita mengetahui Rajab bulan haram, maka kita hendaknya mengagungkan bulan haram, bulan Rajab ini. Karena disebutkan man azzama ma azzamahullah, innallaha yu'azzimu man azzama ma azzamahullah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat seseorang hambanya. Allah akan mengangkat derajat hambanya kalau si hamba ini mau mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Apapun yang diagungkan oleh Allah, kita agungkan, maka Allah akan mengagungkan orang yang mengagungkan tersebut. Al-Quran itu sesuatu yang agung. Kita agungkan Al-Quran, maka Allah akan mengagungkan kita. Haris Muhasibi, kalau pada hilaf Haris Muhasibi, beliau diagungkan Allah dengan sebab mengagungkan nama Allah. Beliau pernah berjalan di pasar, lalu di pasar itu ada satu warakah, satu kertas, dan di kertas itu tertulis nama Allah. Dijajak-jajak orang kertas tadi. Nah, lalu diambil sidin kertas tadi, diminyak harumi sidin, karena mengagungkan ada asma Allah di kertas itu tadi. Diharumi sidin, diandak sidin ke tempat yang layak. Nah, akhirnya beliau diagungkan oleh Allah. Bertemu, bermimpi dengan Nabi SAW. Ujar Nabi, karena engkau mengagungkan Allah, maka Allah akan mengagungkan nama engkau di dunia dan di langit sampai hari kiamat. Nah, jadi apapun yang diagungkan Allah, maka tugas kita orang yang beriman mengagungkan sesuatu yang sudah diagungkan oleh Allah. Bulan Rajab, bulan yang diagungkan Allah, maka kita mesti mengagungkan bulan Rajab. Dengan apa mengagungkan bulan Rajab? Yang pertama, jangan kita usahakan, jangan kita berbuat maksiat di bulan Rajab. Itu mengagungkan. Karena jar Allah, wala tazlimu bihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim pada itu bulan haram atas diri kalian. Arti zalim itu jangan kalian berbuat dosa, yang dosa itu menjadikan kalian hina di hadapan Allah. Berarti kita zalim dengan diri kita. Nah, jadi yang pertama kita hindari dosa-dosa. Kalau di bulan lain kita bisa menggawi dosa ini, dosa macam-macam, di bulan Rajab ini paling tidak kita usahakan tinggalkan dosa-dosa itu. Kita tinggalkan dosa-dosa. Maka kita termasuk orang yang mengagungkan bulan Rajab, bulan haram. Yang kedua, bulan Rajab itu kita berbanyak ibadah. Nah, ini mengagungkan. Kalau di bulan lain kita ibadah seadanya, misalnya kayak sembahyang, kita hanya sembahyang fardu 5 waktu aja. Nah, di bulan Rajab kita agungkan bulan Rajab, kita gawi sunat-sunatnya, qabliyah ba'diyahnya. Tanda kita mengagungkan bulan Rajab. Nah, jadi Allah jangan engkau zalim atas diri kalian. Nah, di bulan haram tadi, bulan Rajab. Apalagi bulan haram itu bulan Rajab. Kemudian yang kedua, Zulqa'dah itu bulan haram. Jangan kita hendak berani melakukan maksiat-maksiat karena dosanya berlipat ganda. Yang ketiga, Zulhijjah. Yang keempat, Muharram. Itu bulan haram. Nah, jadi 4 bulan wajib kita tahu. Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah, itu bulan haram. Nah, kalau masuk bulan 4 yang haram ini, nah kita persiapkan diri kita. Maksiat-maksiat kita tinggalkan, ibadah-ibadah kita tambah. Kalau kita akan mengetahui bulan haram ini, nah kayak apa kita akan menambah ibadah? Kayak apa kita akan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah? Bulannya kita ada tahu.
Nah karena kita ada perhatian dengan bulan ini, ya akhirnya 12 tahun, 12 bulan selama setahun, nah, sama aja kita kayak itu aja kebiasaan. Mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, sama kebiasaan kita. Dalam sebulan itu ada bedanya. Kenapa? Karena kita ada mengetahui bahwa ini bulan mulia, ini bulan agung. Ya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan kita memuliakan bulan Rajab tadi, yang pertama jangan kita zalim dengan diri kita. Jangan kita berbuat maksiat di bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu kemuliaan bulan Rajab, bahwa Rajab ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama haram kita zalim dengan diri kita. Yang kedua kita orang muslimin haram berperang di waktu bulan haram ini. Kada boleh. Jadi stop dulu berperang. Kecuali orang yang memerangi. Kalau orang yang memerangi, nah ini mau pada mau paksa dilawan. Yang kedua, kemuliaan bulan Rajab itu, di bulan Rajab ini mustajabud doa, mustajabud dakwah. Doa itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada hajat-hajat kepada Allah, kita sangat banyak hajat kita. Bulan Rajab ini bulan yang baik kita menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan khamsul layalin yadfa'u fihi du'a, la yudfa'u fihi du'a. 5 malam, yang 5 malam ini Allah akan menolak doa orang tersebut. Yang pertama, malam pertama bulan Rajab. Awal malam bulan Rajab itu Allah membuka selebar-lebarnya pintu ijabah, pintu pengabulan doa. Makanya awal bulan Rajab itu nang mananya berdoa untung, nang mana kada tahu ya buntung dirinya. Nah itulah pentingnya kita mengetahui. Yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu kita banyak berdoa, karena itu mustajab doa. Yang ketiga, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Malam Jumat kita perbanyak doa, karena malam itu Allah membuka pintu ijabah. Yang keempat, malam Idul Fitri atau Lailatul Idain, 2 malam Idain, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Jangan sampai malam Idul Fitri kita ini lupa. Mestinya malam Idul Fitri itu kita lebih lagi bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya doa. Cuma kita adat kita bila malam Idul Fitri ini seolah-olah merdeka sama sekali, kada ingat lagi doa kepada Allah. Kada ingat lagi doa kepada Allah. Kita asik dengan keasikan kita, kurang ramai di pasar, kada ingat lagi beribadah. Padahal malam itu Allah membuka seluruh pintu ijabah malam Idul Fitri tadi. Nah jadi kita berdoa di malam itu supaya esoknya kita ini dosa-dosa diampuni oleh Allah, dan jadilah kita jar Nabi orang yang seperti bayi baru lahir dari perut ibunya. Malam Idul Fitri itu kalau orang puasanya bagus, dijalaninya dengan bagus, malam Idul Fitrinya berdoa, munajat kepada Allah, esoknya sembahyang Idul Fitri. Habis sembahyang Idul Fitri, orang itu kada ada dosa sedikit pun lagi ya Nabi, seperti bayi baru lahir. Tapi kita banyak lupa. Yang kedua, malam Idul Adha. Dan yang ketiga, bulan Rajab itu syahrul istighfar. Di bulan Rajab ini kita banyak istighfar kepada Allah.
Rabbi firli warhamni wa tub alayya, atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terserah mana istighfar yang kita bisa, atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terserah kita. Yang penting kita perbanyak istighfar. An Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, wastaghfirullah fihi katsira, banyaklah kalian minta ampun beristighfar kepada Allah di bulan Rajab itu. Lianna Allah bi kulli sa'atin ataka abdahu minan nar, karena Allah setiap jam di bulan Rajab Allah memilih hamba-hambanya untuk dibebaskan dari api neraka. Jadi kita istighfar itu mengharap mudah-mudahan dengan istighfar tadi kita termasuk orang yang ditetapkan Allah bebas dari api neraka. Andai kita ini orang yang berhak untuk dimasukkan Allah ke dalam neraka. Rabbi firli warhamni wa tub alayya wa a'udzubika min adzabin nar, misalnya. Nah, banyak istighfar. Nah, yang keempat, fihi Isra wa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di bulan Rajab ini terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menjalankan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik menghadap Allah Sidratul Muntaha hanya dalam waktu kurang lebih separuh malam. Hanya kurang lebih separuh malam. Ini sudah kejadian yang luar biasa, di luar akal kita. Tapi akal mesti tunduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal harus bisa mencapai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak ditanya, tapi kita yang akan ditanya. Kita jangan mempertanyakan perbuatan Allah, tapi perbuatan kita yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mungkin setengah malam bisa sampai Muntaha boleh pulang mujar Abu Jahal, mujar Abu Sufyan. Mustahil menurut akalnya, tapi menurut Allah itu bukan mustahil. Pimpijit bisa aja pipi pulang pergi ke Banjarmasin, hanya waktu sehari. Pergi pimpijit itu mustahil. Pimpijit berjalan saurangan, mungkin pipi banjar paringin sehari. Tapi pimpijit dijalankan, dijalankan di bawah, misalnya ada di bawah, belum pipi belum banjar. Ada mustahil pimpijit. Berkisah itu pijit, yang lain bisa mendustakan. Nah, tapi ini ada, karena Nabi itu Isra dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal mesti menerima, mengimani apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan Isra Mi'raj dalam sejarahnya, Nabi sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj oleh Jibril dibantu oleh Mikail dan Israfil, dibelah dada Sidin, diambil hati Sidin, dibersihkan dengan air jam-jam hati Nabi. Nah, ini tibarnya apa? Bahwa orang yang ingin menghadap Allah mesti membersihkan hatinya. Kalau kita hendak menghadap Allah, supaya Allah itu menerima kita mesti membersihkan hati kita. Ulama mengatakan masaddaqallah abdun ahabba syuhrah. Ini termasuk bagian hati yang kotor. Kada bisa membenarkan Allah hati seseorang yang mencintai kemasyhuran. Kada akan bisa. Orang kada akan bisa berbuat taat sebaik-baik taat yang benar di sisi Allah selama orang itu menghendaki kemasyhuran. Makanya di dada Nabi itu dihapus, dibersihkan sifat-sifat yang kada baik, sifat-sifat kemasyhuran, sifat-sifat kebaikan, sidin merasa hebat, dihapus, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama kita ada sifat-sifat yang kada baik, kita kada akan bisa menyembah Allah itu dengan sebenar-benarnya. Pasti bertolak belakang. Masaddaqallah
abdun ahabba syuhra. Kada akan bisa membenarkan Allah seorang hamba yang masih suka dengan kemasyhuran. Karena orang kemasyhuran ini kayaknya menolak kebenaran. Kalau orang hendak masyhur, inya tegawian dah salah. Ditagur orang, hanya menolak. Kenapa? Karena itu menghalangi dengan kemasyhurannya. Gawiannya yang ada bujur itu dibahas orang, nya kada akan menerima. Nah, jadi orang yang suka kemasyhuran kada akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Kada akan bisa membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Isra Mi'raj Nabi dibelah dadanya. Walhasil beliau berjumpa dengan Allah. Langit pertama lewat langit kedua sampai langit ketujuh. Langit pertama bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima ada Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Terus melewati langit ketujuh, sudah hampir di Sidratil Muntaha. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, ulun ingat sini aja tugas ulun mengawal dia ingat sini aja. Bila ulun umpat ke Sidratil Muntaha tadi, ulun hancur. Jibril aja karena kawal masuk ke Sidratil Muntaha. Jadi hanya Rasulullah yang benar-benar mencapai tingkat tauhid yang paling nyata melihat Allah, itu hanya Rasulullah. Lebih daripada Rasulullah kada ada makhluk pun. Rasulullah bertemu dengan Allah. Nah, disinilah ulama menggambarkan Rasulullah bertemu dengan Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Ini hadiah dari Allah untuk kita umat Nabi. Begitu Nabi melihat Allah, Nabi merasa kagum luar biasa melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Nabi sepuntan dengan ilham Allah juga, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Segala penghormatan, segala pengagungan, segala keberkahan, kemuliaan itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Ini ucapan Nabi. Jadi adab kita dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, kita menghormati. Kita menghormati. Seperti Nabi ketika melihat Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Allah dengan zat-Nya yang mulia dipuji oleh Nabi, Allah pun memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan, kebahagiaan atas engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah, rahmatku dari Allah atas engkau. Kepada Nabi. Nah, lalu ujar ulama, disinilah puncak daripada bersihnya hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan beliau menerima nikmat yang paling tinggi, yang mana ada seorang pun makhluk yang bisa mencapai nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi, Nabi tetap beliau kada lupa dengan kita. Nabi tetap ingat dengan kita. Begitu diucapkan salam oleh Allah, ujar Nabi apa? Assalamu alaina wa ala ibadikas salihin. Salam atas kami wahai Allah. Artinya berilah rahmat atas kami dan atas hamba-hamba engkau yang saleh. Nabi kada lupa dengan umat. Nabi kada lupa dengan umat. Lain kayak kebanyakan manusia biasa. Bila rahat nyaman bisa kada ingat kawan-kawan. Bila rahat sakit mencari kawan. Bila sudah nyaman kada ingat kawan-kawan. Bila sudah rugi kumpul 10 tahunnya rugi. Bila sudah untung nanti yang orangnya ada lagi orangnya. Ini sifat manusia. Itu sifat manusia. Tapi Nabi kada. Nabi kada. Nikmat yang luar biasa, Nabi masih ingat. Artinya Nabi mengisyarat, ya Allah, kayak ini nyamannya berjumpa dengan Pian, kayak ini nyamannya melihat zat Pian, kayak ini nyamannya melihat keindahan Pian. Ulun hendak hamba ulun pun kita diberi kenikmatan ini. Nabi.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat hanya mendengar dialog antara Nabi dengan Allah, kagum dengan akhlak Nabi, kagum dengan akhlak Allah. Maka ujar malaikat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, ini terjadi dalam Isra Mi'raj. Allah mengetahui kehendak hati Nabi. Allah ini tahu apa yang dimaksud Nabi dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka dari itu Allah diberi oleh Allah Nabi kita membawa hadiah kesan kita, yaitu salat 5 waktu. Karena dengan salat 5 waktu inilah jalan kita untuk merasakan kayak apa nikmatnya Nabi itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang sembahyang itu baik, dia bisa merasakan kayak apa nikmatnya berada di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika dia membaca tahiyat. Kalau ia merasa bujur, ini adalah nikmat yang sangat besar ketika Nabi berjumpa dengan Allah. Dia memahami itu, dan dia akan merasa nikmat dalam tahiyat itu. Jadi tahiyat ini termasuk inti seseorang itu dalam sembahyang, dia bisa merasakan hadirat Allah, berada di hadirat Allah. Karena itulah Nabi, dialog Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pujian-pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada malaikat kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyaksian para malaikat kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sembahyang dibawa oleh Nabi diwajibkan kepada kita. Kenapa diwajibkan? Karena Nabi meminta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi meminta, ya Allah, ini nikmatnya beriakan dia lewat umat dulu, orang-orang yang beriman kepada Engkau dan beriman kepada Aku, ya Nabi, berikan nikmat ini yang semacam ini. Lalu dipardukan oleh Allah. Jadi Allah memberi jalannya dengan sembahyang fardu 5 waktu. Jadi sebenarnya sembahyang fardu 5 waktu itu kehendak Allah agar kita ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi itu ada minta. Nabi ini orang yang berakal, ya Allah kayak perasaannya umat ulun juga kayak itu ada mau Nabi itu. Tapi Nabi assalamu alaina aja Nabi. Kesejahteraan jualan kami kita dan atas hamba-hamba Engkau yang saleh. Nah, orang yang dicintai Allah, yang dikehendaki Allah, dia akan diberi taufik menjaga sembahyang ini dengan sebaik-baiknya. Belajar sembahyang dengan sebaik-baiknya, itu jalannya. Ilmu sembahyang dipelajari, mulai taharahnya, mulai rukun, semua dipelajari sampai selesai. Habis itu baru diamalkan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mengerjakan itu, nah Allah akan memberi kenikmatan kayak apa rasanya orang bisa berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama ini sembahyang. Isra Mi'raj ini salat. Jadi kita mengadakan si Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj itu hal biasa. Tapi begitu kita selesai Isra Mi'raj, kita ambil inti Isra Mi'raj. Yang pertama hadiah dari Allah kepada Nabi, yang juga kepada kita umatnya, kita kerjakan sebaik-baiknya. Nah, ini orang yang mengambil pelajaran daripada Isra Mi'raj tadi, yaitu salat 5 waktu. Nah, kedua hadiah yang dibawa Nabi lagi dalam Isra Mi'raj ini, yang kedua adalah salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Isra Mi'raj, Nabi menyebutkan dalam satu hadis bahwa Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj beliau berjumpa dengan malaikat. Malaikat ini mempunyai tangan 1000, jari dalam setiap tangan itu 1000. Jadi tangan 1000, dalam setiap tangan itu ada jarinya 1000. Lalu ujar Nabi kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu makhluk apa itu? Nah, bahasanya tuh. Ujar Jibril, itu malaikat.
Didekati oleh Nabi malaikat tadi. Ditanya oleh Nabi, wahai malaikat, artinya dengan keadaan engkau antik macam ini nih, tangan 1000, jari 1000 dalam setiap tangan tadi, kenapa tugas sih kan? Ujar malaikat tadi, wahai Rasulullah, dengan keadaan menang seperti ini aku diberi kelebihan oleh Allah, bisa menghitung setiap air hujan yang turun ke bumi di mana aja. Di Amerika hujan, di Arab hujan, di Indonesia hujan. Apa dihitungnya? Berapa titik? Bukan liter lagi, berapa titik yang gugur ke bumi? Kawan dihitung. Bahkan di tempat-tempat lagi dari tahu. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini di malaikat, aku tahu berapa jumlah titik banyu yang sudah gugur ke bumi. Ujar Nabi, luar biasa macam itu. Hebat benar ini ujar Nabi. Tapi jar malaikat tadi apa? Jar malaikat tadi, tapi satu kekuranganku wahai Rasulullah. Apa jar Nabi? Aku kada bisa menghitung rahmat, di mana Allah menurunkan rahmat itu di satu tempat yang di situ dibaca orang bersalawatan berjamaah. Orang mengadakan maulid berjamaah, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Berapa rahmat yang diturunkan Allah? Kada kau menghitung malaikat tadi. Kada kau menghitung. Nah, lalu ujar Jibril setelah dialog Nabi tadi, ujar Jibril, wahai Rasulullah, mulai saat ini siapa yang bersalawat kepada engkau 10 kali dalam sehari, 10 kali, ada banyak. Jibril 10 kali aja. Kenapa Jibril mengatakan 10 kali? Karena Nabi Jibril ini tahu umat Nabi ini banyak penguliran. Kita ini banyak penguliran, Nabi tahu. Jadi Jibril ada banyak. Jadi Jibril 10 kali aja bersalawat, salawat apapun. Salawat yang paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, itu paling pendek udah. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu termasuk pendek salawat. Anak panjang salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai Hamidum Majid. Banyak salawat-salawat. Salawat lain yang mana yang kita bisa baca 10 kali sehari. Ujar Jibril apa? Kaina wahai Rasulullah, dengan kemuliaan apa? Dengan izin Allah, dengan berkat kemuliaan engkau, kaina di siratal mustaqim, ulun yang menuntun tangannya Jibril. Begitu nyala menyeberang siratal mustaqim, ulun yang menuntun tangannya sampai ke pintu surga. Artinya selamat orang berjalan di siratal mustaqim. Nah, jadi Jibril hanya mengatakan 10. Jadi kalau kita di dalam sehari kada kawal juga salawat 10 kali, ahwam lagi. Tapi memang kita sudah tahu ini berusaha. Nah, mulai hari ini aku 10 berapa? 10 dengan niat mudah-mudahan apa yang disampaikan Jibril ketika Isra Mi'raj Nabi kepada Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita menyebarang seorangan seperti riwayat hadis itu sakit. Kalau siratal mustaqim itu, walaupun kita menyeberang, tapi siratal mustaqim ini banyak kait-kait neraka, itu disebutkan dalam hadis. Jangan ada gangguannya mana yang kira nyebarang. Ini gangguannya banyak, kait-kait yang menariki itu lah. Orang menyebarang tali itu kan nyaman aja, itu ada yang mengganggu. Bapak pemuda tongkat penyeimbang berjalan itu sekali kada lagi mengganggu. Coba aja tihangnya goyang untuk kau laginya. Nah itulah siratal mustaqim, kait-kait neraka selalu mengganggu ini. Bahkan ada orang yang menyeberang siratal mustaqim di dalam hadis awaknya ini berapi-api kan kait neraka tapi selamat juga, selamat sampai sebarang. Tapi karena dosa-dosanya, karena orangnya kada terlalu bersih, sampai luka-luka dulu hajar di barang. Nah orang yang salawat 10 kali, jadi Jibril, aku kini mengamanahkannya, dikawal oleh Jibril, ini selamat. Kita ke Banjar, kalau fatwa nyaman lah. 7 jam bisa tembus ke Banjar, bisa 2 jam setengah aja tembus, nyaman fatwa itu. Nah ini Jibril mengawal, rajanya daripada segala malaikat. Pun rajanya daripada segala malaikat, siapa lagi menghalangi? Kalau nih kau keliling begini, Polres mengawani, siapa lagi menghalangi? Tidak lagi. Itu juga nih Jibril.
Lalu apa? Mikail kadang tak kalah. Jadi malaikat ini berhiri semua. Nah, ini untungnya kita umat Rasulullah. Ujar Mikail, wahai Rasulullah, bila ada umat pian yang bersalawat lawan pian seperti apa yang dikatakan Jibril tadi 10 kali juga, ujar Mikail, kainnya di padang mahsyar ulun pun mencari. Di padang mahsyar kita saat kehausan, haus luar biasa, matahari yang tinggal beberapa meter aja di atas kepala. Mikail yang mencari, aku yang mencari Mikail. Untuk apa? Ulun minumi ini dari minuman air telaga pian. Siapa meminum banyu telaga Nabi ini tidak akan haus kehausan lagi selamanya. Jadi Mikail, ada kita lagi nonyok-nonyok mencari telaga Nabi itu. Karena dalam hadis disebutkan umat ini kita masing-masing mencari telaga Nabi untuk meminum itu. Tapi ini Mikail mencari, dicari oleh Mikail, diminumi dari telaga Nabi tadi. Lalu apalagi Israfil, apalagi jadi malaikat ini datang sama anhiri, artinya mencari muka dengan Nabi, mencari muka dengan orang yang dimuliakan Allah boleh. Orang yang dikasihi Allah, kita mencari muka supaya kita ini ada di hati ini, itu boleh. Tapi kalau mencari muka dengan para raja itu ada boleh, ada boleh. Nah ujar Israfil apa? Wahai Rasulullah, bila ada orang yang berselawat kepada pian seperti apa yang dikatakan oleh Jibril tadi 10 kali, ujar Israfil, ulun sujud kepada Allah. Ulun sujud kepada Allah, kan ulun angkat kepala ulun, dahi ulun ini dari sujud ulun, kecuali Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi ulama salawat ini adalah hadiah Allah yang dibawa oleh Rasulullah juga kepada umat Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Jadi dua hadiah yang penting, sembahyang, yang kedua salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kemuliaan bulan Rajab itu Syahrul Syam. Bulan Rajab ini bulan yang dimana kita perbanyak puasa. Isuk 27 Rajab, namun kalau kita puasa, nah kalau ada puasa sama sekali ini bulan Rajab, barang isuk 27 Rajab kita puasa. Mudah-mudahan artinya dengan sedikit yang kita sampaikan ini Allah akan bertaufik kesan kita, pintu hidayah kepada kita. Yang dulu kita ada menjaga dengan bulan haram, dijadikan Allah yang menjaga dengan bulan haram. Dulu kita nak ketujuh maksiat di bulan haram, kita tinggalkan maksiat di bulan haram. Dulu kita ada ketujuh ibadah di bulan haram, kita tingkatkan ibadah di bulan haram. Dan mudah-mudahan kita nak ada ketujuh salawat kepada Nabi, diberikan oleh Allah taufik bisa menjadi orang yang banyak salawat kepada Nabi. Paling kada sehari 10 kali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.